Melalui inovasi dan kerja kerasnya yang mampu mengembangkan usahanya sampai bisa meraih omset 10-15 juta rupiah per bulan. Halo Sobat TCTC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TCTC, ngobrol asik, dapat inspirasi, bareng aku, Puspa, mahasiswa STIETA Mahasiswa Banjarnegara sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, kali ini kita akan ngobrol asik bersama seorang Gen Z asal Banjarnegara yang bukan cuma menginspirasi anak muda, tapi juga membuktikan bahwa anak muda bisa sukses melalui bidang pertanian. Melalui inovasi dan kerja kerasnya yang mampu mengembangkan usahanya sampai bisa meraih omset 10-15 juta rupiah per bulan. Yuk langsung aja kita kenalan sama Kak Teguh Fajar Santosa. Halo Kak Teguh. Halo. Oke, gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Cuacanya juga cerah nih. Iya, Alhamdulillah ya Kak. Nah boleh dong Kak, sama kenal dulu sama Sobat TCTC di rumah. Halo Sobat TCTC, perkenalkan nama saya Teguh Fajar Santosa. Saya hari ini seorang petani ya, petani asal Dataran Tinggi Dieng, Banjarnegara. Saya juga sekarang masih bergelut ya dengan kuliah ya sebagai mahasiswa juga, tapi saya dominannya jadi petani milenial. Jadi kebanyakan saya di lahan di sektor pertanian. Wah luar biasa sekali ya Kak. Nah untuk mengawali obrolan kita nih Kak, aku udah penasaran bagaimana awal mula Kak Teguh ini bisa terjun dan mengenal di bidang pertanian ini Kak. Jadi awal mula saya terjun ke dunia pertanian itu karena ekonomi keluarga. Jadi karena ekonomi keluarga saya tertekan ya, dibuktikan dengan saya pernah putus sekolah selama 2 tahun dulu. Setelah SMP saya tidak bisa melanjutkan sekolah lagi ke jenjang SMA seperti teman-teman gitu ya. Jadi mungkin saya bagian dari teman-teman juga, tapi segi ekonomi saat itu saya berbeda. Gitu akhirnya saya belajar gimana caranya bisa mendapatkan uang sehingga saya bisa sekolah lagi. Itu target awal saya seperti itu gitu kan. Dan saya berpikir saat itu sektor mana yang bisa menerima saya. Kalau saya bekerja dan sebagainya mungkin belum mampu karena saya baru lulusan SMP gitu ya. Tapi ketika saya terjun ke dunia pertanian, berlatih pertanian dan alhamdulillah bisa berhasil, akhirnya saya bisa sekolah lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Salut banget sih Kak, dari keterbatasan modal yang sudah pernah dialami oleh Kak Teguh bisa menjadi mengembangkan ide dan inovasinya untuk menginspirasi anak muda di Banjarnegara juga gitu ya Kak. Nah selain itu apa sih yang menjadi motivasi Kak Teguh untuk menyelami atau mendalami di dunia bidang pertanian ini? Jadi pertama tadi masalah ekonomi ya, jadi saya gimana caranya keluarga saya bisa ekonominya membaik ya dengan cara sektor pertanian ini gitu. Itu target pertama dan alhamdulillah sudah mulai ada titik terangnya gitu ya. Yang target kedua adalah gimana sektor pertanian ini diisi oleh anak-anak muda. Jadi anak-anak muda mau terjun ke dunia pertanian dan saya ingin menjadi salah satu jadi role modelnya bahwa anak muda itu mau terjun ke dunia pertanian dan di dunia pertanian itu ternyata tidak seburuk yang dibayangkan anak-anak muda ya. Jadi anak-anak muda mungkin seusia kita gitu ya atau mungkin di bawahnya lagi itu kebanyakan berpikir bahwa pertanian itu kotor, panas-panasan itu kan. Bahkan ada yang berpikir bahwa sektor pertanian ini adalah diisi oleh warga negara kelas 2. Nah, kami atau saya ingin bahwa anggapan-anggapan itu hilang gitu. Dengan cara yang membuktikan bahwa sektor pertanian itu menghasilkan dan bagus ya, atau ekosistemnya bagus untuk anak-anak muda, apalagi untuk Gen Z yang ingin dalam kutip kerja tapi bebas gitu. Fleksibel gitu ya Kak. Fleksibel itu, dan sektor pertanian ini menampung aspirasi itu kan, aspirasi anak-anak muda untuk bebas gitu kan di pekerjaannya. Mungkin anak muda ada yang menganggap bahwa bidang pertanian itu sebagai underrated gitu ya Kak. Itu mungkin menjadi sebuah tantangan sendiri juga bagi Kak Teguh ya. Nah selain itu apa sih yang menjadi tantangan terberat yang pernah Kak Teguh alami saat menjalani usaha ini? Tentu dalam usaha apapun itu ya, kegagalan dan sebagainya itu sering terjadi gitu kan. Tidak semulus yang kita bayangkan, bahkan ketika kita punya rencana A, B, C, itu pun A-nya udah gagal pasti ada B-nya, tapi B pun gagal pasti sudah ada C-nya. Setiap usaha pasti ada rencananya
masing-masing gitu ya. Tapi untuk antisipasi tersebut ya kita harus gimana caranya mengurangi atau meminimalkan resiko dalam pengambilan keputusan ke depan gitu. Gimana caranya kita bisa menaruh pondasi agar kedepannya itu pondasi ini kokoh ketika ditimpa masalah apapun di dalam bisnis. Ketika pondasinya udah kokoh maka Tidak akan goyang, tidak akan goyang gitu. Karena ya ada istilah juga kan, kalau pohon ketinggian juga anginnya kan kencang gitu. Ya benar. Dari ini kan sebuah bisnis gitu ya Kak, bisnis usaha itu pasti nggak lepas dengan yang namanya resiko gitu ya. Nah, pernah nggak sih Kak, dari Kak Teguh sendiri selama menjalani usaha itu pernah nggak ada rugi yang terbesar, terasa kerugiannya? Pernah nggak sih Kak? Sebenarnya di dalam bisnis yang saya jalankan alhamdulillah ya rugi pasti ada. Jadi kadang-kadang modalnya di angka 20 juta, kita cuma dapat 3 juta itu juga sering seperti itu gitu. Tapi kalau di sektor pertanian ketika Gen Z masuk itu sebenarnya bisa diminimalisir itu semua gitu. Itu terjadi di awal-awal saya dulu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah agak mendingan karena kita sudah ada mitigasi yang kompleks gitu ya di dalam usaha saya, sehingga kegagalan itu bisa terminimalisir. Dan kegagalan terbesar di sektor pertanian itu sebenarnya diakibatkan oleh musim. Tapi kita sebenarnya tidak boleh menjudge musim itu ya. Cuman karena musim ini kan tidak bisa diprediksi secara manusia ya. Jadi kadang-kadang BMKG bilang bahwa kena angin atau kemarau dan sebagainya, tapi di lapangan itu kadang-kadang berubah-berubah itu. Iya, jadi kita prediksi, ya? Sebagai petani mengantisipasinya juga agak sulit. Jadi sebelumnya penyebab kerugian itu yang pertama mungkin dari yang tidak terduga itu musim ya Kak. Nah selain itu apa Kak? Jadi musim pertama sebenarnya kalau kita runtut lebih jauh sebenarnya bukan musim tapi manusianya. Manusia internalnya. Jadi karena sektor pertanian itu dalam kutip ya, ini bahasa kasarnya itu seperti judi. Jadi itu, Kak? Ketika kita sudah ngasih ya, bahasa kalau judi kan kita punya uang gitu kan, kita kasih dan kita harus nunggu. Nunggu hasilnya. Nunggu hasilnya atau dalam artian itu nunggu bandarnya dulu kan gitu. Nah kalau sektor pertanian itu sama itu. Kita udah punya modal, kita taruh di sektor pertanian, katakanlah uang 10.000 gitu kan, kita nunggu 4 bulan lagi. Dan selama 4 bulan itu kita nunggu itu kan banyak kejadian gitu kan. Kita udah punya uang untuk tenaga kerja, tenaga kerjanya nggak ada. Begitu juga kebalikannya, tenaga kerjanya ada, untuk bayar tenaga kerjanya nggak ada. Itu kan hal-hal yang sifatnya itu kecil tapi bisa berdampak besar di dalam sektor pertanian gitu. Jadi kenapa saya bisa quote on quote ya bisa mengatakan judi, karena memang seperti itu gitu kan. Kita sudah punya modal besar, kita nunggunya 4 bulan dan 4 bulan pun itu belum tentu berhasil gitu ya. Jadi saya bisa bilang judi, tapi kalau kita bilang judi nanti penghasilan kita menjadi haram kan, nggak boleh gitu ya. Itu hanya kiasan bahasa. Seperti judi gitu ya Kak. Nah selain manusianya itu apa lagi Kak? Jadi kan SDM ya, SDM, cuaca, ada benih juga, kompleksibel dia, tanahnya gitu kan. Terus itu semua sudah berhasil ya, sudah terlewati semua, tinggal di akhir kompleksibelnya masalah harga. Harga. Ketika kita udah bagus semua, tapi di akhir harganya jelek juga, kita juga ya agak gimana gitu. Tapi kalau mungkin Gen Z atau petani milenial terjun ke dunia pertanian itu punya trik juga gimana caranya membuat produk-produk turunan biar harganya itu juga agak naik. Tapi ada nggak sih Kak kriteria dari produk itu yang membuat harga itu semakin jauh lebih tinggi selain dari kualitas? Selain dari kualitas biasanya keunikan. Jadi kualitasnya sama. Ya, kualitasnya sama. Contoh lah ya, kita berbicara masalah lebih ke Indonesia gitu, lebih luas itu. Sama-sama kentang, bentuknya sama, kiloannya sama gitu kan. Kentang yang keluar dari Sumatera itu lebih murah daripada kentang yang keluar dari Dieng. Iya Kak. Nah, karena kalau di Sumatera itu mungkin kualitasnya kurang baik atau mungkin kadar airnya terlalu tinggi, sehingga kalau dibawa ke Jawa, ke Jakarta itu susut dalam perjalanan, kentangnya itu lebih tinggi. Jadi kalau di sana mungkin bawanya 7 ton, sampai sini mungkin 6,5 ton. Tapi kalau di Dieng mungkin karena tanahnya atau faktor MDPL dan sebagainya, saya kurang paham. Tapi kalau dibawa ke Jakarta itu susutnya paling hanya berapa kilo gitu. Jadi keunikan dari produk gitu ya? Iya, jadi ada keunikan tersendiri, termasuk tempat, lokasi dan sebagainya. Kalau mungkin anak-anak muda ya,
karena kebanyakan inginnya yang unik-unik gitu ya, gimana caranya bisa menghasilkan panen yang lebih tinggi, menekan kos produksi dan sebagainya. Itu anak-anak muda itu sering melakukan hal tersebut di lapangan. Nah, kalau tidak salah, Kak Teguh ini menjadi perintis Santosa Agro. Santosa Agro ya. Itu Berdiri juga. berdiri ya. Berdirinya itu sudah berapa anggota, Kak? Santosa Agro itu sebenarnya kan usaha saya pribadi ya. Jadi seperti badan usaha lah ya di Santosa Agro gitu. Dan Santosa Agro ini sekarang udah ada pekerja sekitar yang tetap itu sekitar 14 sampai 19 orang per hari itu. Wow. Itu yang tetap gitu ya di Santosa Agro. Nah, kalau kita berbicara masalah pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan di sektor pertanian itu, saya punya kelompok tani juga di desa saya ya, yang mengakomodasi sekitar 20 anak-anak muda, isinya anak-anak muda, dan satu mungkin pengusaha hebat juga di desa saya yang ikut dalam kelompok tani tersebut. Jadi belajar dan sebagainya tuh di situ di kelompok tani. Jadi mungkin teman-teman ya nanti yang mau belajar di sektor pertanian nanti bisa mampir juga ke rumah atau belajar langsung ke di kelompok tani itu. Oh ya, oke. Nah, dari fase sulit atau tantangan-tantangan yang sudah Kak Teguh jalani selama merintis usaha ya Kak, pasti kan ada beberapa hal yang mungkin berkesan gitu ya di hati Kak Teguh. Bagaimana cara Kak Teguh itu menghadapi tantangan itu Kak? Bagaimana proses cara Kak Teguh melewati fase-fase sulit itu? Jadi kalau fase-fase sulit semua juga mengalami ya, dan ada prosesnya masing-masing dalam menyelesaikan fase-fase sulit tersebut ya. Cuman ketika kita punya teman ya, teman apalagi yang sudah pernah mengalami hal tersebut dan kita percaya, dalam artian percaya kita bisa berbicara, bahasa gaulnya itu kan curhat ya ke teman, tapi teman yang sudah ngalamin. Nah, ketika teman sudah mengalami tersebut, kita mintai pendapat gitu ya, dan itu kita bisa reaplikasi ke diri kita, itu sebagai penyemangat diri kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ya yang penting itu terpercaya temannya loh ya. Nanti kalau nggak terpercaya malah informasi kita keluar ke, ke yang lain. Tapi gimana sih cara Kak Teguh itu bisa menjaga semangat agar bisa tetap bangkit saat melalui fase-fase sulit atau down gitu? Karena ada tujuan. Yang teman-teman semua karena mungkin agak down itu kan, bahkan anak-anak muda kalau lihat di sosial media gara-gara putus cinta aja butuh diri gitu kan. Itu kan putus cinta jadi bunuh diri gitu kan. Jadi karena nggak ada tujuan. Kalau hidup ada tujuan, ada guidance besar di depan yang harus diraih, maka kita gimana caranya kan mencapai itu. Katakanlah ada orang yang mau menggagalkan dan sebagainya, karena tujuan itu kita ke situ ya harus kita selesaikan sampai ke pinggir. Gitu. Apapun jalan. Berarti prioritasnya itu adalah tujuan kita, gitu ya Kak? Yang penting kalau mungkin bahasa Arabnya itu wabirul walidain ya. Ridhonya orang tua. Allah ya, ridho Allah itu terletak pada orang tua. Jadi ya gimana caranya kita harus baik juga kepada orang tua kita. Bisa dicatat ya Sobat Siti di rumah. Nah, kalau boleh tahu nih kan setiap petani atau mungkin pengusaha itu pasti ada ciri khas atau keunikan sendiri-sendiri. Nah, apa sih yang membedakan Kak Teguh dengan petani pada umumnya? Petani pada umumnya rata-rata kan usianya udah tinggi, udah. Jadi kan mereka sulit untuk mereaplikasi teknologi. Nah, di saya itu gimana caranya kita bisa satu reaplikasi teknologi, itu petani-petani yang lain belum bisa. Gimana caranya Santosa Agro ini sebagai pionir gitu. Satu. Yang kedua adalah gimana caranya memunculkan sektor pertanian ini yang sirkular. Nah, jadi gimana caranya mungkin mengurangi zero waste ya, mengurangi sampah-sampah. Ya mengenalkan sampah, limbah dan sebagainya untuk dijadikan pupuk gitu kan. Nah, kita juga mulai mengembangkan pupuk organik cair ya, dari mungkin trichoderma, ada Paenibacillus gitu kan, ada ekoenzim dan sebagainya yang bisa kita gunakan untuk menyehatkan tanah. Jadi tujuannya adalah gimana caranya kita bisa menekan kos produksi dan meningkatkan hasil panen tanpa harus merusak alam dan lingkungan. Berarti itu di kelompok tani itu membuat pupuk juga? Iya, pupuk juga. Luar biasa sekali sih Kak. Dan di lahan juga ya, aplikasi di lahan dan sebagainya. Keren sih Kak, keren. Nah, selain itu ada nggak sih Kak strategi yang Kak Teguh gunakan saat menjalankan usaha itu yang berbeda dengan petani pada umumnya? Petani yang lain. Kita mau nanam apa, kita sudah sesuaikan mungkin tahun ini. Jadi apa yang akan terjadi di tahun depan kita sudah pelajari di tahun ini gitu kan. Ya, rencanakan. Jadi mau tanam apa dan sebagainya dan gimana caranya kita bisa pas panen itu harganya tinggi.
Nah, jadi kita punya jejaring juga ya, ada namanya Petani Milenial Satu Indonesia ya. Kita bisa komunikasi dengan daerah lain gitu kan. Wow. Jadi katakanlah di Bromo lagi banyak wortel. Gimana caranya kita jangan menanam wortel di sini, tanam yang lain, contohnya kubis, sehingga pas panen harganya pas tinggi gitu. Lagi sedang langka sih ya sedang langka. Jadi komunikasi antar petani milenial juga diperlukan. Oke, nah waktu itu aku juga pernah dengar nih Kak, ada sebuah postingan atau mungkin di YouTube pernah aku mendengar bahwa kategori itu menyebutkan bertani adalah pahala gitu ya Kak. Oh iya. Nah, boleh dijelaskan nggak sih Kak, apa makna dari prinsip itu Kak? Jadi pahala itu kan suatu yang kemuliaan ya, dalam artian kemuliaan. Jadi kenapa kok sektor pertanian ini penuh akan pahala gitu kan? Saya juga menyebutkan juga di YouTube itu kan, kita nanam, kita dapat pahala. Kenapa kok dapat pahala? Satu, ketika dia tumbuh, ada oksigen yang kita hirup. Oh iya. Itu bukan hanya kita loh ya, mungkin satu dunia juga akan menghirup dari hal tersebut itu kan. Itu satu, udah dapat pahala. Menghijaukan bumi dan sebagainya, itu dapat pahala. Yang kedua adalah ketika tanaman itu dimakan oleh hewan dan sebagainya, itu kan juga dapat pahala. Ya kan? Yang ketiga, tanaman kita dicuri orang, ya kan kita juga akan dapat pahala. Walaupun itu tidak diinginkan ya, tapi itu juga dapat pahala. Jadi sektor pertanian ini mungkin berbeda dengan sektor yang lain gitu ya. Katakanlah gini, kita udah ngasih modal untuk katakanlah buat sepatu gitu. Kita ngasih modal buat sepatu, sepatunya nggak laku, maka masih ada sepatunya gitu kan. Tapi kalau sektor pertanian kita sudah nanam dan gagal, maka tidak ada yang tersisa. Ya kan, beda dengan mungkin pabrik sepatu dan sebagainya, kalau nggak laku ya tetap ada sepatunya. Tapi kalau di sektor pertanian, ketika kita sudah nanam dan gagal, maka sudah tidak ada yang tersisa dari hal tersebut. Nah, kenapa kok kaitannya dengan makna pahala tadi gitu kan? Ketika kita ikhlas dan mengharap ridho yang maha kuasa, maka semua itu bisa jadi pahala gitu. Walaupun katakanlah gagal dan sebagainya gitu kan. Dan mungkin di usaha di pertanian juga yang bisa ngasih ke orang lain gitu. Jadi kan ketika panen dan sebagainya kita bisa ngasih ke tetangga dan sebagainya gitu. Berbagi kebahagiaan. Ternyata dalam banget ya Kak maknanya ya. Nah tapi sekarang itu generasi muda pasti ada yang bertanya-tanya nih, apakah kita kalau misalnya mau bertani itu harus punya lahan yang besar dulu atau mungkin bisa mulai dari lahan yang kecil ya? Saya juga dulu awal-awalnya lahan yang kecil ya, tapi kalau untuk Gen Z yang mungkin latar belakang kedua orang tuanya juga tidak ada sektor pertanian, terus juga di perkotaan dan sebagainya, sekarang saya lebih menyarankan ke hulunya dulu. Bukan hulu, ke hilir ya, ke hilir, jadi ke pemasaran produk pertaniannya dulu. Entah itu lewat marketplace dan sebagainya, nanti jalan-jalan pelan-pelan akhirnya bisa nanam di lahan. Tapi saran saya untuk teman-teman yang mungkin basicnya atau mungkin desa dan sebagainya tidak ada sektor pertaniannya, itu saya menyampaikannya ke pemasarannya dulu. Jadi kan idenya kan banyak ya, mungkin bisa ambil dari petani produknya, nanti dijual lewat marketplace atau dijual ke kota gitu. Jadi awalnya kita ambil sayur dari petani, nanti bawa ke kota, itu kan juga marginnya, keuntungannya juga tinggi. Nah, sambil pelan-pelan belajar ke pertanian. Nah dulu kataku juga seperti itu, mulai dari lahan kecil dulu, terus awalnya dulu lahan kecil, jadi lahan sempit dan sebagainya, tapi saya punya ilmu dan sebagainya saya terapkan di situ gitu kan. Dulu lahan itu tuh tidak pernah orang tua saya itu dapat 15 juta lahan yang sama loh ya. Selama saya mungkin bersama kedua orang tua saya, belum pernah di lahan tersebut orang tua saya dapat 15 juta 500. Pertama kali berarti pertama kali saya terjun ke dunia pertanian, nanam wortel, saat itu dapat 15 juta 500 di lahan tersebut, yang dulu tidak pernah kedua orang tua saya dapat segitu. Jadi ada lompatan-lompatan dan produktivitas paling tinggi di lahan tersebut sampai saya ya, jadi saya terjun ke dunia pertanian itu 2017, berarti 17, 18, 19, 20, berarti sekitar 9 tahunan lah ya. Itu paling tinggi di angka 45 juta di lahan tersebut. Di lahan itu? Sekali panen itu ya. Per bulan itu atau per bulan berarti? Berarti sekali musim. Sekali musim, wow. Sedangkan kedua orang tua saya belum pernah dapat segitu di lahan yang sama. Itu dengan modal awal berapa? Kalau pertama saya dapat modal itu 700 ribu rupiah.
Itu mungkin sering saya juga kena itu ya, kena netizen juga. Nggak mungkin kan modalnya 700.000 rupiah. Ya tidak mungkin kalau semuanya itu beli gitu kan. Dulu kan saya beli pupuknya saja saat itu. Tenaga kerja saya cangkul sendiri dan sebagainya sampai akhir gitu. Di sendiri semuanya? Sendiri semua di awal. Jadi mungkin yang bayang nggak mungkin modalnya 700.000 karena pikirannya kan langsung dikerjakan oleh orang lain semua gitu kan. Langsung mengerjakan orang gitu ya? Dikerjakan orang. Berarti dari Kak Teguh itu sudah bekerja sendiri itu dari berapa? Dari tahun 2017 udah nyangkul. Berarti rekrut karyawan itu dari baru-baru ini? Kalau rekrut karyawan berarti awal-awalnya mungkin baru 3 tahun ini. 3 tahun ini? Tahun 2023? 2020 saya awal nanam kentang kan tahun 2020 dan mulai bekerja setiap hari lalu hadir itu tahun 2023 lah. Luar biasa banget Kak. Jadi perjalanannya bukan sesingkat yang dibayangkan gitu kan. Karena memang saya terlahir dari keluarga yang sederhana tadi. Tapi dengan kesadaran itu bisa membuat atau memotivasi Kak Teguh untuk lebih maju lagi gitu ya Kak. Nah di zaman sekarang ini banyak sekali pilihan jenjang karir gitu ya Kak. Dan membuat bidang pertanian itu sedikit tergeser gitu. Nah menurut Kak Teguh seberapa penting peran anak muda, terutama generasi Z untuk terjun ke dunia pertanian? Kita bayangin ya, sekarang yang jadi petani itu kan orang-orang sepuh. Coba kalau mereka sudah nggak ada. Kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi gitu kan. Karena kita saat ini ya perlu makan, kita perlu minum, apalagi boba dan sebagainya itu kan anak-anak muda. Itu juga hasil dari sektor pertanian. Jadi makan dan sebagainya itu dari sektor pertanian. Dan ketika anak-anak muda berpikir bahwa sektor pertanian itu tidak menghasilkan, maka sektor yang lain akan berhenti bekerja. Sektor apapun itu. Karena dua sektor yang paling penting di dunia ini kan sektor energi dan sektor pertanian. Ya, sektor energi kemarin kita melihat beritanya ya tentang perang di Iran dan sebagainya ya, bensin naik dan sebagainya itu hanya sekedar perang gitu kan. Terjadi lompatan harga energi gitu kan. Tapi ketika kita berbicara masalah pangan ya, masalah pertanian juga lebih kritis lagi. Kalau masalah pangan itu sampai berhenti atau tidak ada yang melanjutkan ya. Jadi anak-anak muda, ayolah ya kita terjun ke dunia pertanian. Di sektor apapun itu gitu kan, nggak harus nyangkul juga di lahan gitu kan. Ada juga hilirisasi, juga ada di hulu dan sebagainya, sehingga gimana caranya kita bisa meningkatkan kuantiti dari sektor pertanian ini, sehingga anak-anak muda juga mau terjun ke pertanian. Gitu ya. Tapi apa sih Kak skill atau kemampuan yang bisa dimiliki oleh anak muda untuk bisa menjadi petani yang tidak hanya mampu bertahan, tapi bisa mengembangkan terus usahanya ke depan? Jadi yang diminati apa dulu gitu ya, yang diminati maksudnya sektornya apa dulu. Kalau sektor pertanian gimana caranya Gen Z intinya tadi kan mau terjun ke dunia pertanian gitu kan dengan sektornya gitu. Jadi skill yang diperlukan awalnya ya karena sekarang sudah era 4.0 ya, maka pengetahuan dengan teknologi dulu. Teknologi. Jadi teknologi jangan pikir juga teknologi yang besar-besar gitu kan. Yang penting kita tahu teknologi ya, menggunakan handphone dan sebagainya, kita belajar marketing. Ya, ketika kita sudah belajar marketing, maka kita juga bisa berjualan tadi yang di awal itu. Jadi awal-awal modalnya seperti itu aja dulu. Karena ketika kita bisa repack produk dan sebagainya itu, kita tinggal duduk di sini, kita bisa ekspor kentang. Gensi kan harus seperti itu berpikirnya gitu kan. Ya, mungkin mbaknya atau kakaknya tinggal duduk di sini tapi bisa ekspor kentang. Petaninya saya katakanlah ya. Kakaknya bisa cari buyer di luar negeri untuk mendekatkan saya dengan buyernya. Jadi jualannya lewat Jadi tinggal kemauan. Ya tinggal kemauan di sektor kemauannya saja. Betul. Oke, kemudian apa sih Kak harapan Kak Teguh untuk diri sendiri maupun untuk petani Indonesia ke depannya Kak? Harapan saya untuk diri pribadi saya, gimana caranya saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya tercita dan dimanapun saya berada, saya ingin jadi cahaya gitu kan. Jadi cahaya bukan untuk meredupkan orang lain gitu ya, tapi menjadi cahaya gimana caranya bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu target bagi pribadi saya. Dimanapun saya berada, saya ingin jadi mungkin cahaya untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Untuk petani di Indonesia kedepannya gimana Kak? Pertanian harapannya akan sangat tinggi ya. Jadi sangat tinggi. Harapan saya gimana caranya petani-petani milenial ya, petani-petani Indonesia itu sejahtera. Satu sejahtera. Yang kedua itu
dari kesejahteraan itu membuktikan bahwa sektor pertanian itu penting. Gitu. Karena banyak orang-orang yang menganggap bahwa pertanian itu kan warga negara kelas 2. Iya. Tapi yang menyampaikan itu juga tiap pagi juga makan nasi gitu kan. Jadi masih makan juga hasil dari pertanian. Jadi harapan saya satu, petani harus sejahtera gitu kan. Jadi dan jaminan ketika pemerintahan sekarang juga kayaknya sektor pertaniannya diperhatikan jadi mengarah ke kesejahteraan gitu ya. Yang kedua adalah sektor pertanian ini akan maju terus. Dan yang ketiga adalah pertanian akan diperhatikan sebagai sektor yang maju. Oke, semoga apapun harapan dari Kak Teguh bisa terwujud gitu ya Kak. Amin. Amin. Nah, terakhir nih Kak, pesan apa yang ingin Kak Teguh sampaikan untuk anak-anak muda di luar sana atau mungkin para petani yang masih berusaha atau survive dalam usahanya di bidang pertanian? Saya hanya ingin menyampaikan ke anak-anak muda ya, apapun sektornya, bukan pertanian. Jadi apapun sektornya, kalian bekerjalah dengan ikhlas. Ya, ikhlas. Ikhlas. Jadi dimanapun itu, entah itu teman-teman ingin jadi seorang pegawai negeri sipil, teman-teman ingin menjadi influencer, teman-teman katakanlah ingin menjadi seorang pekerja yang di kantoran dan sebagainya ya, bukan hanya di sektor pertanian. Gimana caranya teman-teman itu menjadi pilot project di kerjaan tersebut, gitu kan. Jadi ketika teman-teman kerjaan di tempat tersebut, ketika kalian keluar, gimana caranya Pak si bosnya itu bahasa Jawanya itu kawelan itu ya. Jadi gimana caranya Pak Bos itu tidak merelakan ketika teman-teman itu keluar. Berarti teman-teman tuh jadi pionir di perusahaan tersebut. Gitu. Kekuatannya gitu. Nah, jadi kan itu menjadi pegangan kita. Gitu. Oke. Jadi jangan lupa dicatat ya Sobat Siti di rumah. Jadi kita apapun bidangnya kita harus ikhlas gitu ya Kak. Ikhlas lahir dan batin. Karena sudah tidak terasa ya kita sudah banyak ngobrol dari perjalanan Kak Teguh menekuni dan terjun ke dunia bidang pertanian sampai Kak Teguh bisa bertahan dan survive sampai saat ini gitu ya Kak. Nah dari obrolan kita tadi kita bisa belajar bahwa ternyata pertanian itu menyimpan peluang yang luar biasa dan peluang yang lebih banyak bagi generasi muda. Dan dari cerita Kak Teguh tadi menunjukkan bahwa dengan keberanian memulai sesuatu dengan hal kecil, konsisten dan terus ada kemauan untuk terus belajar dan inovasi menjadikan pertanian bukan hanya sebagai sumber pendapatan tetapi juga ladang kebermanfaatan gitu ya Kak. Dan ladang pahala juga. Ladang pahala juga. Nah semoga cerita kita tadi bisa membuka sudut pandang kita semua bahwa bertani itu bukan sebuah pekerjaan yang kotor atau rendah gitu ya Kak, tapi bertani adalah profesi yang menjanjikan dan juga mempunyai peluang yang besar bagi negara Indonesia. Seperti itu ya Kak. Oke. Nah, aku mau berterima kasih untuk Kak Teguh karena sudah berkenan hadir dan membersamai aku di podcast hari ini. Terima kasih ya Kak. Sama. Oke, nah barangkali Sobat TC ada yang ingin lebih tahu lebih jauh tentang Kak Teguh atau mungkin ada yang ingin bekerjasama dengan usahanya, bolehkah di-surname IG-nya? IG saya di @teguhfcs dan kalau usaha saya di @santosagro di Instagram. Nanti editor cantumkan di bawah. Nah, aku juga mau berterima kasih buat Sobat TC di rumah semuanya yang sudah menonton episode rotasi sampai akhir. Semoga obrolan kita tadi bisa menghibur dan menginspirasi Sobat TC di rumah. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di channel Tambara CTC dan follow juga akun rotasi di Spotify. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau ingin bekerjasama dan punya ide konten menarik untuk podcast rotasi selanjutnya, teman-teman bisa DM di Instagram kita di @tambara_ctc. Thanks for watching and see you. Bye-bye.